Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi integral fungsi aljabar. Yang akan saya jelaskan di sini adalah ada integral tak tentu dan juga integral tentu. Yang pertama saya jelaskan dulu adalah integral tak tentu. Integral itu merupakan kebalikan turunan atau biasa disebut anti turunan atau anti diferensial. Integral ini banyak dimanfaatkan di bidang fisika, teknik, ekonomi, dan sebagainya. Yang pertama, kalau di bidang fisika, integral digunakan untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu pada pesawat ulang-alik. Yang kedua, di bidang ekonomi, integral ini digunakan dalam menyelesaikan masalah fungsi biaya produksi. Dan lalu di bidang teknik industri, integral ini digunakan untuk menentukan jumlah kebocoran pipa selama selang waktu tertentu. Serta di bidang teknik sipil, integral digunakan dalam menghitung volume benda putar dan gaya pada suatu bendungan. Nah, untuk integral tak tentu, rumusnya ada sebagai berikut ya. Kalau dia misalkan hanya integral dx, berarti langsung x. Kenapa langsung x? Karena di sini adalah di depan dx ini sebenarnya ada angka 1 gitu atau sebuah konstanta gitu. Lalu integral k fx dx, k-nya bisa kita keluarkan lalu kita integralkan yang fx dx-nya. Nah, untuk integral fx plus gx dx menjadi x plus c. Dan integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1. Jadi pangkatnya ini bertambah kalau untuk suatu integral. Kalau kemarin kan namanya integral itu anti turunan atau anti diferensial. Jadi kebalikan dari turunan. Kalau turun pangkatnya berkurang, kalau integral pangkatnya bertambah. Gitu. Integral a per x sama dengan berarti 1 per a ln x. Oke, contohnya nomor 1 di sini, tentukanlah hasil dari integral x kuadrat. Jadi pangkatnya harus bertambah. Yang tadinya pangkat 2 berarti kita jadikan pangkat 3, 2 tambah 1. Di depan pun jadi 1 per 2 tambah 1. Jadi 1 per 3 x pangkat 3 plus c. Nah, untuk nomor 2, integral 3x kuadrat dx. Berarti tadi pangkatnya kan harus bertambah ya. 2 jadi 2, pokoknya tambah 1, 2 tambah 1, yang bawahnya pun ngikutin 2 tambah 1. Jadinya 3 per 3, x pangkat 3. Nah, 3 per 3 kita bagi, berarti menjadi 1 x pangkat 3 plus c. Nah, lalu nomor 3, integral 4x pangkat 3. Berarti nanti pangkatnya kita tambahkan 1. 3 tambah 1. Berarti di bawahnya pun sama, 3 tambah 1. Maka 4 per 4, x pangkat 4. 4 bagi 4 juga 1. Lalu yang 10 pun juga sama, pangkatnya kita tambahkan. Integral 10 x pangkat 4 dx. Berarti 4-nya kita tambahkan 1. Yang bawahnya penyebutnya juga kita tambahkan. Jadi 4 plus 1. Di 10 per 5, x pangkat 5 plus c. Kenapa ada plus c? Karena di sini integral tak tentu ya, yang tidak ada batas atas dan batas bawahnya. 10 bagi 5, 2, x pangkat 5 plus c. Gitu. Nanti kalau misalkan ada soal yang ada batas bawah dan atasnya, tidak perlu pakai plus c lagi. Nomor 5, integral 4 akar x dx. Akar x itu kan sama aja x pangkat setengah gitu ya. Dapat dari mana setengah? Ingat lagi sifat pada pelajaran bentuk akar. Ya, akar x. Akar kuadrat. Ini kan akar kuadrat, otomatis di sininya 2. X-nya otomatis pangkat 1 karena tidak ada pangkatnya, berarti kita itu kan pangkat 1 gitu loh. Artinya itu pangkat 1, maka ingat lagi sifat dari akar B, X pangkat A akar B gitu kan. Ini didapat dari X A per B. Berarti untuk akar kuadrat dari X adalah X pangkat 1 per 2. Nah, ini kita ubah dulu jadi perpangkatan akarnya. Maka tinggal ditambahkan setengah tambah 1. Yang bawah pun juga sama. Setengah tambah 1. Jadi 3 per 2. Akarnya pun 3 per
2 gitu. Atau 1/2 ya. Nah, 4 dibagi 3/2. 4 dibagi 3/2. Berarti kalau baginya kita ubah jadi kali, yang 3/2 menjadi 2/3. Sama dengan 8/3. Seharusnya kan 8/3 X pangkat 3/2 ya. 8/3 X pangkat 3/2. Nah, kenapa jadi X akar X? 3/2 itu kan 1/2, ya kan? 1/2. Nah, X pangkat 1-nya kita jadikan X, yang setengahnya jadi akar X. Gitu. Kita balikin lagi tadi, kalau X pangkat setengah itu akar X. Gitu. Lalu plus C. Dan yang nomor 6, integral 1/X pangkat 2 dx. Ini kan berupa pecahan. Kalau yang lain tadi kita mencari tidak berupa pecahan. Sekarang kalau berupa pecahan, kita harus naikkan dulu ke atas. Kita jadikan tidak berupa pecahan. Berarti kalau 1/X pangkat 2, kita naikkan menjadi X pangkat min 2. Sepernya menjadi min. Itu baru kita tambahkan min 2 tambah 1. Penyebutnya juga sama, min 2 tambah 1. 1 bagi min 1 berarti kan min 1. Satunya nggak usah kita tulis, X pangkat min 1. Itu. Kita jadikan lagi positif nih pangkatnya. Kita turunin lagi menjadi 1/X pangkat 1. Jadi satunya nggak usah ditulis gitu. Pangkat satunya nggak usah ditulis. Plus C. Lalu nomor 7, integral 1/X pangkat 3 dx. Sama seperti nomor 6, pangkatnya kita naikkan dulu, berarti pangkat min 3. Min 3 tambah 1 gitu. Min 3 tambah 1 min 2. Nah, pangkatnya juga min 2 jadinya. Kita jadikan positif lagi, kita turunin bersama dengan angka 2. Maksudnya digabungkan dengan angka 2. Jadi 1/2x pangkat 2. Min 1/2x pangkat 2 plus C. Nomor 8 juga sama seperti nomor 7. Jadi X pangkat min 4. Min 4 tambah 1 berarti kan 1/min 3. X pangkat min 3. Nah, kita turunkan kembali X-nya supaya jadi positif. Maka min 1/3 X pangkat 3 plus C. Yang nomor 9, nah seperti yang tadi nih, sifat pertama, integral 3 dx. Jadi berupa konstanta aja, tidak ada X-nya. Bagaimana cara mengintegralkannya? Ini kita anggap X pangkat 0. Kan kalau X pangkat 0 itu 1 kan ya. Berarti 3 kali 1 kan hanya 3. Itu. Maka kalau tidak ada X-nya, kita anggap X pangkat 0. Berarti kita tambahkan 0 tambah 1. Bawah juga pun sama, kita tambahkan 0 tambah 1. 3/1 X pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak usah ditulis pangkatnya. 3 bagi 1, 3. 3X plus C. Jadi, intinya, kalau integral hanya berupa konstanta atau berupa angka saja, tidak ada X-nya, gitu. Jadi, hasil integralnya adalah kita tinggal tambahkan X-nya. Tuh, ya, langkah cepatnya gitu. Jadi, tanpa perlu langkah ini gitu kalau mau mengerjakan. Nah, untuk nomor 10, integral akar X. Seperti yang tadi sebelumnya, akar itu adalah akar kuadrat ya, adalah pangkat setengah. Berarti kita tambahkan setengah plus 1. Ini pun setengah plus 1. 1/3/2. Berarti kita 1 dibagi 3/2. Baginya berubah menjadi kali, berarti 3/2-nya jadi 2/3. Dikali 1, maka 2/3. 2/3 X pangkat 3/2. 3/2 itu kan sama aja dengan 1/2. Berarti X yang 1 ini jadi X, yang setengahnya jadi akar X. 2/3. Maka jawabannya 2/3 X akar X plus C. Boleh nggak sih kalau misalkan hanya X pangkat 3/2,
Boleh, mau tulis di sini X pangkat 3/2 boleh. Cuman ditakutkan ketika kalian bertemu soal pilihan ganda, tidak ada X pangkat 3/2. Harus dalam bentuk seperti ini yang X akar X. Jadi, cara menentukannya adalah seperti ini. Nah, soal nomor 11, integral X akar X dx. Tadi kalau X akar X adalah X pangkat 3/2 ya. Dapat dari mana X pangkat 3/2? Oke, dari sini kan X, yang ini X pangkat 1 ya kan. Ada X pangkat 1 sama X pangkat yang akar itu. Akar itu kan tadi X pangkat setengah. Kalau perkalian dengan mempunyai basis yang sama, X nih, pangkatnya tinggal kita tambahkan. Jadi kali berubah jadi tambah. 1 tambah setengah. Sama aja jadi 3/2 atau 1 setengah gitu. Maka di sini X pangkat 3/2. Lalu diintegralkan berarti tambah 1. 3/2 tambah 1. 3/2 tambah 1. Berarti kan samakan penyebutnya nih yang 1 ya. 3/2 tambah 2/2. Hasilnya 5/2. Lalu 1 dibagi 5/2. 1 dibagi 5/2. Berarti 1 dikali 2/5. Makanya 2/5. Seharusnya kan 2/5 X pangkat 5/2. 5/2 itu sama saja dengan 2 setengah. Ya. 5/2 sama aja 2 setengah. Tadi berarti yang 25/5 tetap. X pangkat 2-nya ya tetap X pangkat 2. Nah, yang setengahnya kita ubah menjadi akar X gitu. Lalu integral 1 per akar X. Kalau akar X saja, jadinya X pangkat setengah ya. Tapi di sini ada 1 per, berarti jadinya X pangkat min setengah. Itu. Hati-hati ya ketika mengerjakan soal ini. Min setengah tambah 1, penyebutnya juga sama min setengah tambah 1. Min setengah tambah 1, berarti kan min setengah ditambah 2/2. Sama dengan 1/2. Maka di sini tadi 1/2 nih yang bawah. 1 dibagi 1/2 berarti sama aja 1 dikali 2/1 atau sama dengan 2. Maka 2 X pangkat setengah. X pangkat setengahnya kita ubah menjadi akar X. Jadi jawabannya 2 akar X plus C. Oke, soal nomor 13. Sama seperti tadi ya, pangkatnya bertambah. 2 jadi pangkat 3. Berarti 2/3 X pangkat 3. Nah, yang 4X kan pangkatnya jadi 2. Pangkatnya untuk yang ini kita pisah. Kalau penjumlahan gini kita pisah mengerjakannya. Berarti 4 X-nya jadi kan jadi 1 tambah 1 ya. Yang bawahnya jadi 1 plus 1. Maka 4 per 2. 4 bagi 2 jadi 2. Gitu. Di sini saya langsung mengerjakannya seperti itu. Nah, untuk konstanta saja atau angka saja 5 ya jadi 5X plus C. Nah, yang nomor 4 juga sama. X pangkat 2-nya jadi pangkat 3 bertambah 1. Yang bawahnya jadi 1/3. Nah, tadi sudah dicari ya 1 per X pangkat 2. Hasilnya jadi min 1 per X. Dilihat lagi contoh yang sebelumnya. Nomor 15 juga sama. Tadi sudah kita cari yang X akar X. Hasilnya 2/5X kuadrat akar X. Terus yang 1 per X-nya juga sudah kita cari. Hasilnya 2 akar X. Jadi kalau pemisahnya hanya tanda jumlah seperti ini. Kita gerakan 1 per 1 gitu. Nah, untuk nomor 16, karena ada pangkat 2, kita harus pangkatkan dulu. Jadi jangan langsung main 3X diintegralkan 2, diintegralkan, jangan. Tapi kita pangkatkan dulu. 3X
plus 2 dipangkatkan 2, hasilnya 9x pangkat 2 plus 12x plus 4. Dapat dari mana? Jadi caranya kalau mau cara cepatnya 3x plus 2 pangkat 2. Caranya gini, 3x dipangkatkan 2 ya. Berarti jadinya 3x pangkat 2 ya. Atau langsung kita jawab 3 kuadrat kan 9. X pangkat 2 ya x pangkat 2. Lalu tadi berhenti dari sini. Kita turunin lagi. 2 kali 3x kali 2. Ya, 2 kali 3x kali 2. Berarti jadinya tambah 12x. Lalu tadi berhentinya di sini di 2 nih. Kita naik lagi 2 pangkat 2. Jadinya 4. Nah, gitu. Tapi kalau kamu tidak paham cara ini, boleh kamu jabarkan seperti ini aja. 3x plus 2, 3x plus 2. Kamu kalikan yang seperti ini. Tuh ya, boleh. Hasilnya pasti akan sama saja. Nah, kita integralkan. X pangkat 2 kan tambah 1 jadi X pangkat 3. Berarti yang ininya 9-nya kita bagi 3. 9 bagi 3, 3. Gitu. Nah, ini juga X pangkat 1. Ini kan 1. Bertambah 1 jadi X pangkat 2. Maka 12-nya dibagi 2. Jadi 6. Yang 4 jadi 4x. Ini pun sama, kita pangkatkan dulu ya, X pangkat 2. X pangkat 2 plus 1 per X pangkat 2 dipangkatkan 2. Dapatnya adalah X pangkat 2 dipangkatkan 2. Berarti X pangkat 4. Lalu 2 kali X pangkat 2 kali 1 per X pangkat 2. 2 kali X pangkat 2 kali 1 per X pangkat 2. Nah, kan X pangkat 2-nya bisa kita coret. Maka hasilnya 2. Lalu 1 per X pangkat 2 dipangkatkan 2. Berarti 1 per X pangkat 4. Nah, ini hasilnya X pangkat 4 plus 2 plus 1 per X pangkat 4. Kita integralkan. Berarti yang X pangkat 4 menjadi X pangkat 5. Maka depannya jadi 1 per 5. Yang 2 jadi 2x. Nah, untuk 1 per X pangkat 4 sudah kita cari sebelumnya jadi 1 per 3X pangkat 3. Ada minnya ya, jadi berubah gitu. Karena pangkat 4 kalau kita naikkan kan jadi X pangkat min 4. Nah, itu berpengaruh. Oke, soal X pangkat min 1 per akar X min 1. Kalau tadi kita pangkatkan, kalau sekarang kita faktorkan. Biar bisa ada yang kita coret. X min 1, kalau kita faktorkan bisa jadi akar X min 1 sama akar X plus 1. Kok bisa? Kita buktikan saja. Ya, tadi akar X min 1, akar X plus 1. Akar X kali akar X adalah X. Akar X kali plus 1 jadinya plus akar X. Min 1 kali akar X jadi min akar X. Min 1 kali min 1 jadinya min 1. Nah, akar X dikurang akar X kan habis. Maka tinggal X min 1. Nah, ini. Akar X min 1-nya sama nih, penyebut dan pembilangnya. Berarti tinggal akar X plus 1. Tadi akar X sudah dapat jadi 2 per 3 X akar X. Satunya jadi X. Gitu. Nah, untuk nomor 19. 2X plus 1 pangkat 5. Ini pangkatnya 5 nih. Kamu tapi kalau mau jabarkan dipangkatkan 5 sih silakan. Cuman kan pasti kebanyakan angkanya dan juga buang-buang waktu juga ya, kelamaan di waktunya. Jadi caranya kita menggunakan namanya substitusi. Kita permisalkan. Saya anggap yang ini yang di dalam kurung ini U. Jadi U-nya adalah 2X plus 1. Kalau kita cari turunan kiri dan kanan, turunannya U jadi DU saja karena U itu U pangkat 1 kan. Kita turunkan. Jadi kalau U kita turunkan,
Misalkan ini adalah suatu ininya ya, fungsinya, fungsi fx-nya. Jadi kalau kita cari turunannya, f aksen x-nya, kan U pangkat 1, 1 diturunkan, ya kan? Pangkatnya berkurang 1 kalau turunan kemarin kan, 1 kurang 1, berarti 1 U pangkat 0. Nah, kalau U pangkat 0 kan sama aja 1, berarti 1 kali 1 ya 1. Maka di sininya hanya menjadi DU, 1 DU, atau kita tulis langsung DU saja, diferensial dari U. Itu. Nah, 2X kita turunkan menjadi 2. 1-nya diturunkan menjadi 0, maka 2 DX. 2 diferensial dari X-nya. Karena di soalnya hanya ada DX, tidak ada angka di depannya, bagaimana 2 DX ini supaya menjadi DX? Berarti kan kita bagi 2. Kiri dan kanan kita bagi 2. Tadi di sini ada 1 DU, kita bagi 2 jadi setengah DU. Nah, yang 2 dibagi 2 menjadi 1 DX. Atau kita anggap aja DX, satunya tidak usah ditulis. Maka kalau kita gantikan ke soal, tadi yang 2X plus 1 saya anggap U, berarti kan U pangkat 5. Ya kan? Integral U pangkat 5. Nah, DX-nya saya ganti dengan setengah DU. Karena kalau di sininya U ya, di integralnya U, pasti di belakangnya harus DU juga. Jadi bersesuaian, berpasangan lah gitu. Nah, biar gampang, setengahnya saya pindah ke depan. Setengah U pangkat 5 DU. Lalu kita integralkan, berarti pangkatnya bertambah. Jadi pangkat 6. Setengah per 6. U pangkat 6. Jadi atas U-nya ini ngikut nih, sama-sama 6. Nah, setengah dibagi 6. Setengah dibagi 6. Ini sama aja kan 6 per 1. Berarti jadinya setengah dikali 1 per 6. 1 per 12. Nah, ini U pangkat 6. Apa sudah sampai sini? Belum. Kita kembalikan lagi. Kan soalnya X. Ada X-nya. Ini U ini hanya untuk memudahkan mengerjakan. Gitu. Berarti U-nya kita kembalikan lagi. Tadi U itu adalah 2X plus 1. Maka jawabannya 1 per 12 dikali 2X plus 1 pangkat 6 plus C. Nah, nomor 20. Integral X pangkat 4 plus 5 pangkat 3 X pangkat 3 dx. Kalau kamu mau pangkatin 3 dulu terus dikali 3 silakan. Tapi ini kan panjang dan membuang-buang waktu lagi ya kan. Jadi kita permisalkan. Cara misalkan kalau ada seperti ini beda dengan yang tadi. Kita cari X-nya yang pangkat tertinggi. Di sini ada X pangkat 4 sama X pangkat 3. Berarti yang kita misalkan yang ini. U sama dengan X pangkat 4 plus 5. U turunannya DU. X pangkat 4 turunannya 4X pangkat 3. Jadi 4-nya diturunkan, ya kan, seperti turunan kemarin. Jadi kalau ada yang lupa, ingat-ingat lagi atau dibuka-buka lagi pelajaran turunannya. Pangkatnya berkurang, X pangkat 3. Nah, sedangkan di soal butuhnya hanya X pangkat 3 dx. Tapi di caranya ada 4-nya. Berarti supaya 4-nya hilang, kita bagi 4. Kiri dan kanan, kita bagi 4. Berarti DU dibagi 4 jadi 1/4 DU. 4X pangkat 3 dx dibagi 4 menjadi X pangkat 3 dx. Maka dari soal kita ganti. Tadi X pangkat 4 plus 5-nya jadi U. Berarti kan U pangkat 3, ya kan? U pangkat 3. X pangkat 3 dx-nya menjadi 1/4 DU. Nah, di sini 1/4-nya saya pindahkan ke depan. Jadi 1/4 U pangkat 3 DU. 1/4, karena sini pangkat 3, berarti kan jadinya tambah 1 U pangkat
4. Bawahnya pun dibagi 4. Jadi 1/4 dibagi 4. 1/4 dibagi 4. Ini sama aja 4/1. Berarti kalau kali menjadi 1/4. Kali 1/4 sama dengan 1/16. U pangkat 4. Kita kembalikan lagi U-nya. U itu adalah X pangkat 4 plus 5. Jadi jawabannya 1/16 X pangkat 4 plus 5 dipangkatkan 4. Nomor 21 juga sama seperti nomor 20. Kita cari untuk yang permisalannya adalah yang X pangkat tertinggi. Di sini X pangkat 1, ini X pangkat 2. Berarti yang kita misalkan adalah yang 3X pangkat 2 plus 1. Kita misalkan U. U turunannya DU, 3X pangkat 2 turunannya jadi 6X. Dapat dari mana kok jadi 6X? Ya, kan 2-nya kita turunkan. Diingat lagi ya pelajaran turunan. 3, 2-nya turun berarti 3 kali 2. X pangkat, pangkatnya berkurang 1. Berarti X pangkat 1. Nah, 3 kali 2 ya 6X dx. Nah, di soal udah ada nih 6X dx. Berarti tidak perlu kita bagi 6 gitu ya. Nah, tadi yang 3X pangkat 2 plus 1 kita ganti dengan U, berarti U pangkat 5. Yang 6DX dx kita ganti dengan DU. Lalu pangkatnya kalau setelah diintegralkan, pangkatnya bertambah 1. U pangkat 6 plus C. Yang depannya pun jadi 1/6. Kembalikan lagi U-nya. Berarti 3X pangkat 2 plus 1 dipangkatkan 6. Maka jawabannya 1/6 dikali 3X pangkat 2 plus 1 pangkat 6 plus C. Nah, contoh nomor 22 nih. Tadi nyarinya pangkat tertinggi ya. Tapi kok di sini pangkat tertingginya kan X pangkat 2. Kenapa jadi yang X yang diakarkan? Kita cari, kita misalkan dia yang bergandengan dengan konstanta. Dan juga ada akar yang kita misalkan. Contoh U adalah sama dengan akar X plus 3. Yang kita misalkan yang akarnya ya. Berarti kalau akar yang mau hilang kita kuadratkan kan kiri dan kanan. Berarti U dikuadratkan jadi U kuadrat. Yang akar kalau dikuadratkan menjadi X plus 3. Nah, ini kalau kita turunkan U pangkat 2 jadinya 2U DU. Yang X-nya kita turunkan jadi DX. Gitu. Tapi kalau kita ini memisalkan X saja, berarti kan 3-nya pindah jadi min 3. Jadi ini hanya untuk menggantikan DX, yang ini untuk menggantikan nilai X kuadratnya. Yang X kuadrat kita ganti. Maka tadi X kuadrat kita ganti jadi U pangkat 2 min 3 kuadrat, karena X-nya adalah U pangkat 2 min 3. Nah, akarnya ini kan tadi diganti dengan U. Lalu dx-nya diganti dengan 2u du. Itu. 2u kali u kan jadi 2u kuadrat ya. Nah, ini kita kuadratkan dulu. Kalau pangkat u kan nggak begitu panjang ya. Berarti jadi u pangkat 4 min 6u pangkat 2 plus 9. Lalu kita kalikan dulu nih. 2u kali u pangkat 4. Jadinya u pangkat 6. 2u kali min 6 jadinya min 12u pangkat 4. Dan 2u kali 9. 2u pangkat 2 kali 9 jadinya 18u pangkat 2. Barulah kita integralkan. Berarti 6 tambah 1 jadi 7. Yang depannya jadi 2/7. 4 tambah 1 jadi 5. Depannya jadi 12/5. U jadinya U pangkat 3, berarti 18 kita bagi 3. Jadi 6. Nah, baru kita kembalikan lagi nilai U-nya menjadi akar. Nah, ini kenapa jadi pangkat perperan gitu kan, kalau seharusnya kan akar ya X plus 3 pangkat 7 ya kan.
Akar itu kan tadi soalnya sama dengan pangkat setengah. Berarti X pangkat 3 pangkat setengah. Tapi dipangkatkan lagi 7. Berarti pangkatnya ini kita kalikan. 7 kali setengah jadinya 7/2. Begitupun dengan yang pangkat 5 dan pangkat 3. Tentukanlah fungsi Y sama dengan fx ya, yang memenuhi persamaan berikut. dy per dx sama dengan 2x plus 1. Nah, kalau ada tulisan dy per dx, tidak perlu panik, ini sama aja adalah y aksen atau hasil turunannya. Gitu, berarti kalau menjadi y-nya adalah kita integralkan. Jadi integral dari 2x plus 1. 2x, x pangkat 1 kan di sini ya. Di sini kan x-nya pangkat 1. Berarti kalau diintegralkan, pangkatnya bertambah 1 jadi pangkat 2. Nah, kalau 2-nya hilang, kan jadinya 2/2. Karena x pangkat 2. Yang ini ngikutin bawah. Yang bawah apa? Bawah ngikutin pangkat x-nya kan. Nah, 2 bagi 2 kan 1. Nah, satunya tidak bisa ditulis gitu. Nah, 1 diintegralkan jadi x. Yang nomor 24 juga sama, kalau ketemu f aksen x, berarti kalau ditanya nilai fx-nya, tinggal diintegralkan saja. Integral dari x dikurang 1 per x pangkat 2. Ini sudah dicari tadi ya, integral dari x itu setengah x kuadrat. Di contoh-contoh sebelumnya, integral 1 per x pangkat 2 itu adalah 1 per x. Sama seperti tadi, tentukanlah fungsi y sama dengan fx yang memenuhi persamaan berikut. Nah, tapi ada ininya nih, ini untuk menggantikan nilai c-nya. Gitu. X pangkat 2 min 4 diintegralkan, berarti kan tadi sudah dicari ya, X pangkat 2 itu jadi 1/3 X pangkat 3. 4-nya jadi 4X plus C. Nah, ini nilai ini kita substitusikan untuk mengganti C. Untuk mendapatkan nilai C, bukan mengganti ya. X-nya berarti kita ganti 3. Berarti kan 1/3, 3 pangkat 3, 4 kali 3 plus C. Jadi F3 itu sama dengan 5. 3 pangkat 3, 27. 27 bagi 1/3, 9. 4 kali 3, 12. 9 dikurang 12, min 3. Maka C-nya didapat 5 tambah 3. Atau 8. Nah, kita ganti nih C yang di sini. Jadinya 1/3 X pangkat 3 min 4X plus 8. Yang nomor 26 juga sama. Kita gantikan nanti ya, tapi kita integralkan dulu yang 1 min 6X. Berarti 1 jadi X. X-nya kan ini pangkat 1. Ditambah 1 jadi X pangkat 2. Maka 6-nya dibagi 2, jadinya 3x pangkat 2 plus C. Lalu kita ganti fx, f2. Berarti x-nya kita ganti 2. Maka di sini kan seharusnya tadi jadi 2 dikurang 3, 2 pangkat 2 plus C. Nah, f2 tadi hasilnya 15. Berarti 2 pangkat 2, 4 dikali 3, jadi 12. 2 kurang 12, min 10. Berarti C-nya 15 tambah 10, itu 25. Kita gantikan di sini C-nya. Maka jawabannya X dikurang 3X kuadrat tambah 25. Sekarang ke integral tentu. Integral tentu itu ada integral yang batas atas dan batas bawahnya diketahui. Nah, ini sifat-sifat integral tentu hampir sama dengan yang integral tentu ya, hanya beda di sininya nih. Itu ada batas atas dan batas bawahnya. Langsung saja kita ke contohnya. Hitunglah nilai integral tentu fungsi aljabar berikut. Nomor 1, integral dari min 2 sampai 1 dari 4x pangkat 3 dx.
Kita integral yang ini kita abaikan dulu deh angkanya gitu. Tapi kita integralkan seperti biasa dulu. X pangkat 3 berarti kan bertambah 1 jadi X pangkat 4. Berarti kan seharusnya X pangkat 4 tadi sini ada 4 per 4. Ini ngikutin ini kan. 4 dibagi 4 jadinya kan 1 X pangkat 4. Nah, di sini saya langsung X pangkat 4. Satunya tidak perlu ditulis. Nah, ada batasnya dari min 2 sampai 1. Untuk apa batas ini? Untuk menggantikan nilai X-nya. Kita ganti dari yang ya, itu kita gantikan dulu nilainya. Oke, terbalik ini ya, seharusnya jadi 1 dulu ya. Dari yang atas dulu. Ini terbalik saya. Jadi di sini saya hapus dulu sebentar. Nah, dari yang tertinggi dulu. 1 sama min 2 kan paling tingginya 1 kan. Berarti 1 pangkat 4 dikurang min 2 pangkat 4. Berarti 1 dikurang 16. Hasilnya min 15 gitu. Jadi dari yang pangkat dari angka tertinggi dulu. Lalu nomor 2, kita integralkan dulu yang ininya. Batasnya kita abaikan dulu. 2x kan X pangkat 1. Berarti kalau bertambah jadi X pangkat 2. Kan seharusnya X pangkat 2. 2X pangkat 2 per 2. Ini ngikutin. Nah, 2 bagi 2 kan jadinya 1. Maka langsung X pangkat 2. 1 jadi X. Integral 1 jadi X. Lalu kita substitusi yang tinggi dulu ya, angka 3 dulu. Berarti jadi 3X kuadrat plus 3. Baru yang satunya 1 kuadrat plus 1. Selalu dikurang ya. 3 pangkat 2, 9 tambah 3, 12. 1 kuadrat tambah 1 hasilnya 2. 12 kurang 2, 10. Contoh ketiga juga sama, kalau ada soal seperti ini kamu kalikan dulu. Ya, kita kalikan dulu ini. X kali X adalah X pangkat 2. X kali min 5 jadinya min 5X. 1 kali X jadinya plus 1X. 1 kali min 5 jadinya min 5. X pangkat 2 min 5. Nah, ini yang ini kita jumlahkan. Min 5 tambah 1. Min 4X. Nah, ini ya. Baru kita integralkan. Pangkat 2 nambah 1 jadi pangkat 3. Maka depannya jadi sepertiga. X pangkat 1 tambah 1 jadi X pangkat 2. Pangkatnya bertambah 1. Maka 4-nya dibagi 2. Jadi 2. 5 jadi 5X. Baru kita substitusikan angka 4-nya ke masing-masing ini. 4 dan 1-nya. Maka didapat nanti hasilnya min 24. Atau tadinya kan di sini jadinya min 72 per 3 ya. Dibagi 2 jadi min 2. Dibagi 3 jadi min 24. Nomor 4 juga sama. Ya, diintegralkan dulu. Tadi ini sudah kita cari integral 1 per X akar X, yaitu min 2 per akar X. Ya, lalu kita tinggal masukkan atau substitusikan 16 dan 4-nya. Maka didapat setengah. Nomor 5 juga sama, kita integralkan pakai integral substitusi tadi ya. Yang akarnya kita misalkan, berarti kalau dikuadratkan jadi U kuadrat, ini akarnya hilang. Lalu kita turunkan. U kuadrat diturunin jadi 2U DU, X kuadrat diturunin jadi 2X DX. Nah, 9 kan kalau diturunin 0, maka tidak ditulis. Ternyata di soal hanya ada X DX. Nah, di soal sini hanya ada X DX. Berarti supaya ini jadi X DX saja, kita bagi 2 kiri dan kanan. Maka yang 2U dibagi 2 jadi U saja. 2X dibagi 2 jadi X DX ya kan. Baru kita ganti tadi U diganti
X dx diganti dengan U du. Yang akar kita ganti dengan U. U kali U jadi U kuadrat. Nah, kita gantikan lagi. Kita kuadratkan dulu U pangkat 2-nya. Jadi sepertiga U pangkat 3. Dari sini apakah boleh langsung dimasukkan 4? Jangan, karena kita harus kembalikan dulu seperti awal. U-nya itu kita gantikan lagi menjadi akar. Gitu. Akar, jadinya kan akar X pangkat 2 plus 9 pangkat 3. Yang U pangkat 3 ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang, akarnya kan jadi setengah. X pangkat 2 plus 9 pangkat setengah. Tapi ada pangkat 3 lagi. Maka kalikan jadi pangkat 3 per 2. Barulah dari sini boleh dimasukkan atau digantikan atau disubstitusikan angka 4 dan 0-nya. 4 pangkat 2, 16. 16 tambah 5, tambah 9, 25. Berarti kan seharusnya yang ini 25 pangkat 3 per 2. Nah, kita pangkatin dulu, jangan langsung dikali sepertiga dulu ya. 25 pangkat 3 per 2. Saya di sini aja 25 pangkat 3 per 2. 25 itu adalah 5 pangkat 2. 3 per 2. Ini kita kalikan 2 kali 3 per 2. 2-nya coret, berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 adalah 125. Berarti 125 dikali sepertiga jadinya 125 per 3. Lalu setelah diganti angka 0 juga, 0 kuadrat 0 ditambah 99, berarti kan 9 pangkat 3 per 2. 9-nya jadi 3 pangkat 2, 3 per 2. 2 kita coret berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, 27. Dikali sepertiga, 9. 125 per 3 dikurang 9. Samakan dulu penyebutnya. Berarti 125 per 3 dikurang 27 per 3. Nah, 125 kurang 27 ya 98 per 3. Oke, penerapan integral fungsi aljabar. Di sini ada satu contoh, 1. Dari suatu benda yang bergerak ditentukan percepatannya adalah A, 6T min 4. Dengan A sama dengan percepatan dan T sama dengan waktu dalam detik. Pada detik pertama, berarti kan T-nya 0 ya. T-nya 1 pertama karena kecepatan benda itu adalah 0. Pada detik kedua, benda itu menempuh jarak 3 meter. Tentukanlah rumus untuk jarak tersebut. Di sini penyelesaian pada pelajaran fisika, kalian masih pasti ingat kalau percepatan itu dilambangkan dengan dv per dt. Maka ketika mencari kecepatannya, kita integralkan. Ya kan? Didapat 3T pangkat 2 min 4T plus C. Lalu tadi di soal diketahui T-nya 1 kalau pada waktu pertama, pada detik pertama, kecepatannya 0. Di soal ya, pada detik pertama kecepatan benda itu adalah 0. Berarti T-nya 1, V-nya 0. Kita substitusikan ke rumus tadi. Didapat nilai C-nya 1. Maka persamaan kecepatannya menjadi V sama dengan 3T pangkat 2 min 4T plus 1. Nah, seperti diketahui lagi kalau kecepatan itu adalah ds per dt. Jadi kalau mencari jarak, tinggal integralkan kecepatannya. Didapat T pangkat 3 min 2T pangkat 2 plus T plus C. Nah, di soal juga tadi sebutkan, pada detik kedua, benda itu menempuh jarak 3 meter. Berarti T-nya 2, jaraknya 3 meter atau S-nya 3. Substitusikan ke rumus S, maka dapat C-nya 1. Jadi, rumus untuk jarak tersebut adalah S sama dengan T pangkat 3 min 2T plus T plus 1. Tuh. Nah, itulah kemarin untuk pelajaran turunan, kalau dari jarak kita cari kecepatan diturunin sekali, mencari percepatan diturunin 2 kali gitu. Ini kalau kita buktikan lagi, kalau mencari percepatan berarti kan kita cari turunannya kan? Berarti jadinya 3T pangkat 2 min 4T plus 1.
Lalu kalau mencari percepatan turunan dari S 2 kali atau langsung turunannya turunan dari V, ya kan? Turunan yang ini 3T pangkat 2 jadi 6T, min 4T menjadi min 4. Sama seperti soal kan? Nah, nih yang di sini nih, A-nya 6T min 4. Tuh. Oke, yang kedua, contoh kedua, Rusdi adalah seorang pengusaha kain batik yang gigih dan ulet. Ia selalu berusaha untuk meningkatkan produknya dari tahun ke tahun. Rumus laju pertumbuhan produksi kain batik adalah DPT per DT, yaitu 1000T plus 500. PT adalah jumlah produk kain batik dalam ribuan pada tahun tertentu dan T adalah waktu dalam tahun. Jika produksi awal kain batik adalah 5.000 helai, berapakah jumlah produk kain pada tahun keempat? Berarti kita cari untuk laju pertumbuhannya dulu ya, PT-nya. Berarti kita integralkan. Integral dari 1000T plus 500 adalah 500T pangkat 2 plus 500T plus C. Nah, diketahui di soal, produksi awal kain batik adalah 5.000 helai. Berarti kalau T-nya 0, PT-nya 5.000. Maka didapat setelah disubstitusi nilai C-nya 5.000. Jadi jumlah produksi kain batiknya adalah 500T pangkat 2 plus 500T plus 5.000. Nah, kalau ditanyakan tahun keempat berarti T-nya 4. Ya, T-nya 4. Tahunnya 4. Kan tadi T adalah tahun ya. Kita substitusikan ke sini. Gitu. 4 kuadrat, ini 4, maka didapat 15.000. Jadi, jumlah produksi kain batik pada tahun keempat adalah 15.000 helai. Yang ketiga, fungsi biaya marginal dalam ratusan ribu rupiah untuk memproduksi 1 unit barang per minggu adalah MC atau sama dengan DC per deki, yaitu 2Q plus 4 per 2. Jika untuk memproduksi 1 unit produk adalah 400.000 rupiah, maka tentukanlah fungsi biaya total per minggu. Nah, untuk mencari C-nya, kita berarti integralkan dulu. Ini kita bagi 2 aja, semua bagi 2. 2 bagi 2 jadi Q, 4 bagi 2 jadi 2. Baru kita integralkan. Didapat setengah Q kuadrat plus 2Q plus C. Nah, dari soal diketahui C1 itu 4. Ya, berarti kalau kita substitusikan 1, maka didapat 3 per 2. Jadi, rumus fungsi biaya total per minggunya adalah setengah Q kuadrat plus 2Q plus 3 per 2. Yang keempat, Reno menjatuhkan bola dari atas gedung dengan kecepatan 10 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal bola 2 meter per sekon, tentukan kecepatan bola pada detik ketiga. Tadi kalau percepatan itu, kalau mau mencari kecepatan kita integralkan. Ya kan, berarti integral dari 10 itu 10T plus C. Nah, diketahui tadi di soal kecepatan awal bola. Berarti kalau T-nya 0, dapat kecepatannya 2. Berarti jadinya dapat C-nya 2. Ya, maka rumus kecepatannya adalah 10T plus 2. Yang ditanyakan adalah kalau pada waktu detik ketiga, berapa kecepatannya? Berarti kita ganti T-nya 3, maka didapat 32. Jadi kecepatan bola pada detik ketiga adalah 32 meter per sekon. Terima kasih, sekian video saya tentang integral fungsi aljabar. Ada integral tentu, integral tak tentu, dan juga tadi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.